Ya, syukron Ustaz Ismail ya, Masya Allah. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majelis kita pada pagi hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga majelis ini diberkahi dan mendapatkan keberkahan dari mu'alif, yaitu Syekh Taufik Ibrahim Domroh, Hafizahullah Ta'ala. Sebelum dimulai, suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya, Alhamdulillah. Nah, di majelis yang kemarin itu ada qori'nya ya, ada pembaca kitabnya. Nah, ini kita secara secara mujmal aja ya, bukan secara tafsil, secara apa namanya, secara umum. Nanti untuk secara tafsilnya bisa mengakses video rekaman yang lengkap yang ada sudah kita share di YouTube ya. Nah, Bismillah. Untuk permulaan di awal kitab ini yaitu kitab karangan Asy-Syaikh Taufik Ibrahim Domroh hafizahullah taala. Sedikit kita sampaikan biografi tentang beliau. Beliau aslinya orang kelahiran Yordania ya. Orang Yordania aslinya dan sekarang mukim di Yordania mengisi menjadi imam masjid, pengajar Al-Qur'an dan qiraat di sana dan beliau termasuk Syekhul Qiraat ya zaman ini yang dari Yordania. Nah, di dalam kitab ini beliau sampaikan ijazah di riwayat hafiznya itu tersambung ke Syekh At-Tarabishi, Syekh Bakri At-Tarabishi rahimahullah taala. Beliau termasuk Syekh Tarabishi adalah termasuk Syekh Qurra Syam ya di Syam. Nah, beliau sudah wafat dan di mukaddimah di awal kitab ini ada istilahnya apa ya? Diberi mukaddimah, diberi pendahuluan oleh beliau Syekh Bakri atau Rubisi, kemudian juga dengan Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dusuki. Nah, kedua syekh dari yang pertama dari kalangan ulama Qurra Syam, yang keduanya Syekh Misbah dari Qurra Mesir ya. Beliau masih hidup saat ini alhamdulillah. Dan ini kitab yang sangat ringkas sekali namun sangat bermanfaat insyaallah karena banyak qari'ul Quran yang tidak memperhatikan pembahasan-pembahasan yang ditulis oleh Syekh Taufik Ibrahim Domroh ini ya. Dari mulai awal itu ada mad munfasil ya terkait masuknya ini usul ya, usul di riwayat hafaz. Nah, setahu kita selama ini tahunya kan mad munfasil itu hanya 4 dan 5 ya, 4 dan 5 harokat. Bahkan ada yang mengatakan 2, mad jaiz munfasil itu 2, 4, 5. Dan mutasil itu 4, 5 harokat. Namun sesuai jalur Syatibiyah yang ya, yang original. Kalau benar-benar pengen sesuai jalur Syatibiyah, bahwasannya mad munfasil dan mutasil itu 4 dan 5 saja. 4 dan maaf, hanya hanya 4 saja, hanya 4 saja. Yang 5 harokatnya itu dari jalur yang lain, dari jalur At-Taisir punya Imam Ad-Dani. Ya, namun boleh dipraktikan, boleh dipraktikan. Adapun yang 2 harokat itu dari jalur Thaibatun Nasr, dari jalur Thaibatun Nasr ya di mad munfasilnya. Nah, jadi ini kan pembahasan yang pertama tentang mad munfasil ya, itu ya, mad munfasil dan mutasil. Di situ bahkan dijelaskan di footnote-nya itu qala Sakhawi tilmidhu Syatibi ya. Imam As-Sakhawi merupakan muridnya Imam Syatibi mengatakan, ketika saya belajar ke Imam Syatibi, saya beliau mengajarkan kepada kita mad munfasil itu hanya 4 harokat saja ya, hanya tawasud saja, bukan fuwaikut tawasud. Dan dari manakah fuwaikut tawasud asalnya? Dari jalur At-Taisir, dari jalurnya Imam Ad-Dani, namun boleh dipraktekkan oleh kita. Makanya ketika ingin mempraktekkan mad munfasil ataupun mutasil yang apa namanya lebih diutamakan dipraktekkan adalah berapa? Empat harokat ya, terutama dalam keadaan wasol. Namun keadaan wakof boleh 5 harokat. Paham ya? Boleh fuwaikut tawasul. Nah, seperti itu. Ini terkait mad munfasil dan muttasil. Nah, oke. Selanjutnya ini ada pembahasannya berapa ya? Sekitar 90-an nomor ya. Kita cukupkan Anda praktekkan cara bacaan yang benarnya setiap nomornya. Ya, jadi balik lagi ke judul kitab ini ya.
Judul kitabnya kan bagaimana kita bisa finutni ba'di al-fadhil Quran, bisa mengucapkan dengan baik sebagian kata yang ada pada riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah ya. Al-itqon, bagaimana kita mengitqonkan atau memperbagus bacaan kita yang dibahas di dalam kitab ini di jalur Syatibiyah ya, daripada riwayat Hafiz. Sebagiannya saja. Nah, makanya minimal ketika kita sudah paham kitab ini, baik segi diroyahnya, segi teorinya, ataupun sudah bisa terkait riwayahnya, prakteknya, semua nomor nih, 94 ya, sampai akhir ini, itu sudah bagus banget. Itu insya Allah bacaan riwayat Hafiz kita, pemahaman kita terhadap riwayat Hafiz, baik diroyah dan riwayah, insya Allah sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita kuasai saja. Ini kitabnya tipis ya. Kalau punya kitab ini, kitabnya tipis banget gitu. Tapi masya Allah sekali gitu. Beliau ya namanya sudah ahli ya. Beliau juga banyak menulis kitab-kitab kiroat, kitab-kitab tajwid banyak sekali. Kitab yang tipis ini tetapi apa sangat bermanfaat sekali gitu loh. Ya, mencakup seluruh yang harus dipahami oleh tulabul ilm di ilmu kiroat gitu. Dan di bagian akhir ini, di bagian akhir kitab, beliau jelaskan bagaimana Al-Quran itu prosesnya turun dari malaikat Jibril, kemudian ke Nabi Muhammad SAW, kemudian ke para sahabat, ke para tabiin, sampai ke imam kiroat, dan sampai ke zaman kita sekarang ini. Beliau jelaskan di situ juga terkait ijazah beliau yang dapatkan dari Syekh Torobishi, rahimahullah. Masya Allah ya. Oke, kita mulai terkait prakteknya langsung ya di nomor 2 di nomor 3 ada kata farodtum. Farodtum ya, farodtum. Hati-hati kita sempurnakan dulu huruf dhad sukunnya. Farodtum, farodtum. Jangan sampai farodtum, bukan idgham kamil, bukan farodtum. Dhodnya tetap dibaca ya. Tetap ada di wajib sifat istitolahnya, dan sifat huruf taknya itu merokoh, yaitu tipis. Tidak boleh dibaca tebal, tidak boleh farotum, farotum, namun faromtum, faromtum, ya. Kemudian pada nomor 4 dibacanya bukan pakai sod, ya, di Al-Baqarah 245 itu bukan waya besuto, bukan pakai sod, bukan pakai sod, maaf ya, bukan pakai sod, namun pakai sin. Waya besuto, waya besuto, ya. Dan terkait bunyi kolkolahnya bukan seperti bunyi doma, seperti ada bunyi doma misalkan waya besuto, tuh kan ada bunyi seperti itu ya yang praktek. Itu kurang tepat menurut guru kami setelah kita talaki dengan guru kita di sini di Mesir. Bukan seperti itu bunyi kolkolah itu. Seperti bunyinya yang benar waya besuto, to ya, waya besuto, seperti itu. Lanjut ke nomor 5, halaman selanjutnya. Sebentar ya, Anda tutup pintu dulu. Ada suara anak lagi bercanda. Sebentar. Oke, hafal udah nomor 5 ya. Belum ya? Coba. Kalau di layarnya belum bisa ditampilkan, silakan dilihat. Ustadz Ismail bisa? Halo? Oke. Nggak bisa ini ya langsung ya? Nah, ini nomor 69 ini. Dari handphone kan. Iya, Jadi iya. Apa? eh, kalau dari handphone belum bisa semuanya tuh. Oke, berarti satu halaman ya? Iya. Oh, oke, berarti gini aja, nggak usah ditampilin di layar, berarti kan udah dikirim ya file PDF-nya ya masing-masing ke peserta ya.
Sudah, Ustaz. Oke, langsung aja nggak apa-apa di lihat langsung ke PDF-nya masing-masing ya. Nanti Memang aneh share PC sama. oke, siap. Sambil sambil menunggu, lanjut ya. Silakan teman-teman, siapa nih Ustadz Helmi sama Ustadz siapa Ibni, dilihat file PDF-nya sendiri ya. Kita lanjutkan supaya waktunya nggak ini terbuang ya. Nomor 5 terkait ini itu terkait penulisan rosem ya, rosem penulisan Rosmul Mushaf ya dari Rosmul Usmani terkait huruf ya yang kecil yang ada pada ujung. Contohnya pada kata tuhyil mauta ya, silakan dibuka file PDF-nya yang sudah dikirim filenya ya. Ada ya di HP-nya masing-masing. Tuhyil mauta ketika kita dalam ikhtibari, yaitu ketika kita dites bacaannya sama guru kita, ketika baca tuhyil mauta, bagaimana cara wakof pada kata tuhyi? Apakah tuhyi dengan dua harokat huruf ya, ataukah tuh ya tuhyi? Nah, cara yang benar adalah yang bacanya tuhyi, bukan tuhyi, bukan dua harokat. Namun pada tempat yang lain, di surah yang lain bisa dibaca dua harokat, misalkan yuhyi. Ya, namun di surah Al-Baqarah ayat 260 ini ya, di awal juz 3 itu dibacanya tuhyi seperti itu. Nah, lanjut yang nomor yang bagian ba di Al-Baqarah 258, yuhyi wa yumit. Nah, pada kata yuhyi di sini dibacanya dua harokat, ya-nya ada. Walaupun ya-nya sama-sama ada di ujung ya, dibaca tetap yuhyi, bukan dibaca sukun, bukan yuh, bukan, namun dibaca yuhyi seperti itu. Nomor 6, pada kata utumina dibaca utumina, utumina, bukan utumina ya. Hamzahnya dijadikan dhammah, dijadikan waw ya. Utumina seperti itu. Lanjut ke nomor 7. Di situ ada awal surah Ali Imran ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ketika dengan cara wakaf. Namun dengan cara wasol di huruf mimnya dibaca boleh dengan berharokat fathah. Contohnya alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dengan cara yang qasar, mimnya dua harokat. Alif lam mim Allah. Ini cara yang kedua ya. Cara yang pertamanya boleh isba ya, boleh 6 harokat. Nah, ini yang muqaddam, wajah yang muqaddam. Alif lam mim Allahu la. Seperti itu ya. Itu dua cara pada awal surah Ali Imran, boleh dibaca isba di wasol ya, di wasol disambungkan, dan juga boleh dibaca qasar. Nomor ke-8 ya. Pada kata layam
bi alsinatihim. Nah, hati-hati dibaca tanpa syiddah. Contohnya layang bi alsinatihim. Harusnya ada tasydidnya di situ ya. Hati-hati ya ketika baca pada surah An-Nisa di ayat ini layang bi alsinatihim. Layang bukan layang ya. Seperti itu. Hati-hati ada tasydidnya. Nomor ke-9 itu terkait gunnah. Gunnah pada huruf nun. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikun. Itu gunnah semua tuh ya. Nun tasydid. Khusus pada kata wala amurannahum ya terkait penulisan rosem di situ banyak yang terkecoh malah dibaca wala amurannahum. Hamzahnya malah dibaca pendek, harusnya 2 harokat. Wala amurannahum. Oke, kita ulangi lagi cara baca pada An-Nisa di 119 ya. Perhatikan gunnahnya. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikun. Perhatikan gunnahnya. Nomor 10 kanatas natain. Pada kata kanata di situ alifnya tidak dibaca, hilang ya. Dalam keadaan wasol, namun keadaan waqaf boleh dibaca kanata. Namun dalam keadaan wasol kanatas natain seperti itu. Terus terkait iltiqa usakinain ya, bertemunya 2 huruf yang sukun pada contohnya ini mruun halak ya, An-Nisa 176. Ini mruun halak. Ketika kita ibtida dari kata imruun ya, itu bacanya dengan hamzah maksuroh, dengan hamzahnya berharokat kasroh, bukan umruun tapi imruun ya, imruun pada ayat ini mruun halak. Ya, bagaimana cara baca kata imruun ini? Apakah dengan dhammah ataukah dengan kasroh hamzanya? Dengan kasroh imruun ya. Lanjut. Selanjutnya nomor 11. Nah, itu terkait basalta ya. Basalta ya, basalta. Idghamnya bukan kamil, namun naqis. Tetap ada tafkhim huruf to-nya. Basalta. Basalta ya. Sama seperti contohnya ahaltu, farotu, farotum ya. Seperti itu. Idgham naqis ya, bukan idgham kamil. Tetap ada sifat itbaqnya pada huruf to. Lanjut nomor 12 al-aulayan. Bukan awalin, hati-hati ya, al-aulayan dibacanya. Kemudian az-zakarain. Itu bisa dibaca dengan beberapa cara, yaitu dengan 2 cara. Boleh az-zakarain dengan harokat, boleh juga dengan tashil. Az-zakarain. Seperti itu. Lanjut nomor 14 mal'uma. Mal'uma ya, hukumnya mad badal. Lihat pada hamzah dhammahnya. Mal'uma. Kemudian nomor 15 mawuriya anhuma. Kemudian nomor 16 dibaca sin ya. Bukan sod, bukan bastoh, bukan pakai sod, namun pakai sin. Bastoh. Bastoh. Nomor 17 yumassikun. Bukan yumsikun. Yumsikun itu pada riwayat lain, namun pada hafaz sinnya dibaca tasydid. Yumassikun. Nomor 18 yalhas zalik. Yalhas zalik. Seperti itu. Namun ketika ingin diwasol itu dibacanya idgham kamil. Jadi yalhas zalik. Seperti itu. Nomor 19 innal
inna waliyallah. Bagaimana cara wakof pada kata waliyi? Pada kata waliyya, yaitu ya keduanya disukunkan. Inna waliyyi, inna waliyyi. Seperti itu ya, bukan inna waliyya, bukan. Namun ketika wakof dibaca sukun. Inna waliyyi. Seperti itu. Kemudian pada nomor 20, innallaha bikulli syai'in alim. Yaitu pada akhir surah Al-Anfal dengan masuk ke awal surah Baro'ah, surah At-Taubah. Baro'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Ada dengan 3 cara. Yang pertama, contoh yang tadi, yang waqaf. Yang kedua dengan sakat, ya, dengan saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Itu dengan sakta. Dengan cara yang ketiga, yaitu dengan diwasol. Disambungkan akhir Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Cara yang ketiga yaitu dengan wasol. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulih. Kenapa? Ya, karena tidak ada bismillah pada At-Taubah, awal At-Taubah ya. Sepakat ulama qiraat itu pada awal At-Taubah tidak ada basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang melatar belakangi ini? Yaitu pada hadis ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Sayyidina Utsman, Ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya, kenapa engkau tidak menulis Bismillah pada awal surah At-Taubah? Ya karena ketika wahyu itu sedang turun, Nabi waktu pas masih hidup memerintahkan kepada sahabat untuk langsung menulis ayat ini tanpa mengatakan ada Bismillah di situ, seperti itu. Itulah salah satu yang melatar belakanginya ya. Kenapa Bismillah itu tidak ada pada awal At-Taubah. Lanjut ke nomor 21. Wa adzanum minallah ghairu mu'jizillah. Kemudian pada waqaf pada kalimat al-haqqo. Qaf tasydid. Qaf qalqalahnya dikarenakan tasydid ya. Seperti al-hajj wa tab. Hati-hati nih diperhatikan ya, al-hajj wa tab. Ya, jangan cuma sekedar qalqalah al-haqqo wa tab al-hajj, bukan ya. Karena ini termasuk ada yang mengatakan qalqalahnya akbar ya, ada yang mengatakan qalqalah kubro dan qalqalah akbar. Kemudian lanjut ke 34, Yahiddi 25 an ya. Ibdal ma'al isba' dibaca dengan ibdal dan 6 harokat. Ini wajah yang cara yang lebih diutamakan dan juga boleh tashil. Boleh tashil ya. Al-an boleh. Lanjut nomor 26. Allah. Alhamdulillah sudah ada nih layarnya ya, sudah tampil. Alhamdulillah, syukron ya Ustaz Ismail ya. Nah, itu pada kata Allah dengan 2 cara juga ya. Seperti nomor sebelumnya. Boleh juga dengan tashil. Allah. Kemudian pada kata majreha itu dibacanya dengan satu wajah aja. Yaitu dengan imalah. Majreha. Majreha. Nomor 28, irkam ma'ana. Idghamnya idgham kamil, bukan naqis, bukan irkab ma'ana, bukan, namun irkam ma'ana. Nomor 29 terkait pada surah Yusuf ayat 11 ini boleh dibaca ikhtilas dan juga boleh dibaca ismam. Selama ini kita banyak yang praktekannya hanya ismam saja. Namun ternyata yang wajah muqaddam, cara yang lebih diutamakan adalah dibaca dengan ikhtilas, yaitu contohnya ta'manuna yang hanya bisa mendengar orang yang dekat dengan kita saja ya.
itu dengan sepertiga dhammah pada huruf nunnya. Ta'manuna. Kemudian cara yang kedua ismam. La ta'manna. Isyarat mengunyongkan bibir. La ta'manna. Seperti itu. Lanjut nomor 30. Oke. Nomor 30. Ismail. Wala yakunam minas saghirin. Contohnya sama seperti lanas fa'an gitu ya. Lanjut 31 itu ya sahibayis sijn. Ya sahibayis sijn. Ya-nya takhfif ya. Bukan ya sahibayis sijn, bukan. Ya, bukan ya ditasydidkan bukan. Ya sahibayis sijn, bukan, namun takhfif dengan meringankan huruf ya-nya. Pada contohnya yang lain ya dayillah, sulusayil lail. Nah, pada awal surah Ibrahim di nomor 32 ini pada lafaz Allahnya itu haknya berharokat kasroh ya. Misalkan kita wasol awal surah Ibrahim itu di akhir ayatnya alhamdulillahilladzi. Hati-hati jangan dibaca tebal, bukan alhamdulillahilladzi, bukan. Lanjut 33 rubama, rubama bukan ada tasydidnya, bukan rubbama, bukan. Lanjut 34 ya tafayya. Ya, kalau waqaf bukan ya tafayya'u, bukan, namun ya tafayya. Seperti itu ya. Lanjut nomor 35 warojilik. Warojilik bukan warojilik. Ya, bukan jimnya bukan berharokat bukan keadaannya sukun namun berharokat kasroh. Nomor 36 ayyamma. Boleh wakaf pada dalam ikhtibari, boleh wakafnya ayya itu cara wakafnya tuh. Kalau ikhtibari pada kata ayyamma di surah Al-Isra ya, di akhir surah Al-Isra itu ayyamma tad'u falahul asmaul husna yang itu ya. Bagaimana cara wakafnya pada kata ayyamma? Boleh kita wakaf ayya gitu. Ya, kemudian nggak boleh ibtida dari maknya, ma tad'u bukan, namun ibtidanya dari ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Seperti itu. Nomor 37 aywaja qayyima itu dengan saktah dalam keadaan wasol. Kemudian 38 ansani itu haknya berharokat dhammah. Pada surah Al-Fath juga yaitu alaihullaha. Alaihullaha. Perhatikan lebih fokus pada harokat ya. Kemudian ayat nomor 39 awal surah Maryam dengan dua cara. Yang pertama ainnya madlin ya, yaitu dengan 6 harokat isba kaf ya ain sod. Ini cara yang paling paling utama ya, yang diutamakan. Ain itu 6 harokat. Cara yang kedua silakan bawahnya lagi. Cara yang kedua silakan. Nah, boleh tawasud, boleh patah harokat. Ain sod. Tidak boleh 2 harokat, bukan ain sod, bukan, tapi yang 4 harokat Anda contohkan kaf ha ya ain sod. Seperti itu. Nomor 40 qalu in hadzani masahiron dengan sukun ya. Nunnya in, dibacanya in, bukan inna hadzani, bukan. Pada surah Toha ya, perhatikan. Kemudian 41 wayattaqah. Wayattaqah. Ya, kalau misalkan diwakafkan sukun pada haknya wayattaqah. Nomor 42 mali hadza hadzal kitab. Mali hadza ya. Boleh wakaf
ketika ikhtibar itu, ketika dites ataupun di dalam keadaan daruroh ya, boleh wakof pada ma atau dengan lam mal boleh. Sama contohnya juga pada kata famaliha ulam. Boleh wakof pada famal. Begitu. Kalau kita diikhtibari, dites ataupun dalam keadaan darurat ya. Lanjut ke tiga. Nomor 43. Wa thamuda wa ashab. Huruf dalnya tidak dibaca panjang ya, bukan dibaca 2 harokat, bukan wa thamuda, bukan, namun wa thamuda wa ashab. Lanjut. Mau ngapain banget? Mau boleh udah kotor-kotor. Nomor 44. Wa yakhlud fihi muhana. Ya, haknya dibaca 2 harokat. Fihi ya, silah ya, dengan silah. Wa yakhlud fihi muhana. Bukan fihi muhana, bukan. Nomor 45 pada kata firqo, yaitu di surah Asy-Syu'ara ya, baik wasol ataupun wakof boleh dibaca 2 harokat. Boleh dibaca tarqiq, yaitu firqo, firqo. Ya, yang ini adalah cara yang lebih diutamakan dengan tarqiq, dan juga boleh tafkhim, firqo, firqo ya, seperti itu. Lanjut 46. Nah, awa'alta. Perhatikan apa ya, ainnya dibaca tipis dan juga huruf taknya jangan sampai terbawa tebal, jangan sampai awa'alto, awa'alto, bukan, tapi awa'alta, awa'alta ya, karena sebelumnya ada huruf dha yang memiliki sifat isti'la ya, jangan sampai terbawa tebalnya. Kemudian nomor 47 wa ashabul aikah. Nah, terkait al-aikah ini sebenarnya lumayan panjang penjelasannya. Intinya, kata al-aikah itu ada 4 kali ya. 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Di surah Al-Hijr yang pertama, kemudian surah Asy-Syu'ara, kemudian surah Shad, dan yang terakhir itu surah pokoknya 4 ya, surah Muhammad kalau nggak salah ya, ada 4 kali disebutkan. Ada yang dibaca ketika ibtidanya dengan alif lam mim, al-aikah, ada yang dibaca laikah. Nah, adapun pada surah Shad itu dibaca apa? Al-aikah ya, seperti itu. Al-aikah ya, bukan laikah. Ini kan ini yang di surah Asy-Syu'ara sama Shad ya. Wa ashabul aikah. Kita ketika ibtida dengan membaca fathah pada hamzahnya. Al-aikah, bukan laikah. Nah, yang laikah dibacanya kapan? Yaitu pada surah Al-Hijr itu sisanya, dan surah Muhammad itu. Ya. Ini sudah Ana tuliskan nih kemarin banget ini. Kemarin banget Ana tuliskan di FB Ana ya terkait penjelasan ini. Al-aikah itu disebutkan 4 kali di dalam Al-Qur'an, dan bagaimana cara membacanya, baik itu ketika ibtida ya pada 4 kata itu. Nah, di sini hanya dibahas 2 aja, yaitu pada Asy-Syu'ara dan surah Shad ya. Ketika kita ingin memulai kata al-aikah pada surah Asy-Syu'ara dan surah Shad ya, yang sesuai ada di kitab ini, itu dengan dibacanya dengan hamzah, yaitu al-aikah, bukan laikah. Ya, Masya Allah, kita ini sangat detail sekali oleh guru kita di sini, Syekh Al-Saman ya, beliau menjelaskan seperti itu. Ya, di tempat yang lain baru boleh dibacanya tanpa hamzah, dibacanya langsung lam, laikah. Tergantung, kalau hafaz itu bisa nanti laikati ya, atau disukunkan laikah, ataupun di riwayat Warsh itu dibaca fathah ya dengan mansub seperti itu. Nah, ini terkait al-aikah ya, silakan nanti kita share, atau Ustaz Ismail nanti tolong share ya terkait hukum al-aikah ini ke teman-teman yang ada di grup ini ya, yang ikut sekarang. Oke, lanjut 48. Awal surah ya ini.
Qasil. Ketika ingin diwasolkan. Qasil. Nah, seperti itu. Dengan diikhfa, dengan ikhfanya. Kemudian nomor 49 pada surah An-Naml, ya ini Masya Allah ini seru ya. Atani, boleh dibaca seperti itu ataupun dibaca atan, seperti itu ya. Lanjut nomor 50, al-mudhor ya, al-mudhor. Perhatikan huruf bod dan juga huruf to. Jangan sampai dikolkolahkan dan juga jangan sampai diidghamkan. Misalkan yang dikolkolahkan contohnya al-mudhor, kurang tepat ya. Yang tepat adalah al-mudhor. Seperti itu. Dan juga bukan diidghamkan, bukan al-muttor, bukan. Nomor 51, qalu sihrani tadhahara. Ya, di situ perhatikan ini kan musanna ya dengan dua orang ya, sihrani, sihrani. Ya, dibaca kasrohnya, sinnya dibaca kasroh dan juga haknya dibaca sukun, sihroni, seperti itu. Terus nomor 52, asa usu'a angkallabu. Ya, ini di surah Ar-Rum ya, berhati-hati ketika dalam terkait mudud. Ya, ini kan madnya banyak nih di kata asa usua, banyak tuh kan, ada 3 tuh. Nah, halal wasol ataupun halal wakof itu diperhatikan terkait hukum mad pada kata di ayat ini ya, asa usua, seperti itu. Lanjut ke 53. Nah, ini pada ar-rum ya, bukan alamin namun lil alimin. Lamnya dibaca kasroh. Lanjut 54, liyarbua lahil fathul waw, yaitu fathahnya dibaca waw, bukan dibaca dhamma, bukan dibaca dalam keadaan wasol ya, bukan liyarbu, bukan sukun namun fathah, liyarbua ya, liyarbua fi amwalinas, ini ya di surah Ar-Rum. Kemudian lanjut al-mud'ifun, al-mud'ifun. Lanjut 56 itu bisa dibaca dhammah ya. Min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Boleh dibaca dhammah, boleh dibaca min dha'fin, boleh dibaca min dha'fin. Ya, pada kata dha'f di sini semuanya boleh dibaca dengan dengan dhammah. Ini beliau ambil Imam Hafaz dari gurunya yang lain, bukan dari Imam Asim ya. Namun beliau mengkategorikan, membolehkan bacaan dhammah ini pada kata dha'f, seperti itu. Dari guru beliau yang lain ya, bukan dari Imam Asim. Kemudian 57, dukhilat 58, la atauha. Hati-hati, bukan dibaca la atauha namun la atauha. Lanjut 59, ainal qitr an asr fa asr yasri. Kemudian itu boleh ya dibaca tarqiq, yang itu adalah muqaddam. Ainal qitr an asr fa asr yasri. Boleh dibaca juga tafkhim. Ainal qitr an asr fa asr ya, yasr ya, bukan boleh juga, boleh yasr, boleh tipis dan juga boleh tafkhim yasr, seperti itu. Nah, adapun misr, pada kata misr di Al-Qur'an ya, banyak itu kan. Nah, ketika dia kata misrnya berharokat tanwin munawan, itu boleh wajhan. Boleh dua cara, yaitu tafkhim dan
tipis ya. Namun yang tafkhimnya itu yang dibaca dengan tebal lebih diutamakan. Misr, Misr seperti itu ya. Yang tafkhim bagaimana? Yang tafkhim Misr, yang tarqiq Misr seperti itu. Nomor 60, perhatikan pada kata dawatai ukulin khomti wa asl itu kan di surah Saba ya. Dawatai. Contohnya lagi, isnatai asyrota asbato, isnai asyara naqiba, zawai adlim minkum. Bukan dibaca mad, bukan zawata ukul, bukan. Bukan isnata asyrota asbato, bukan. Namun dibaca huruf ya, seperti itu. Lanjut, nomor 61. Nah, ya ini yang kita sering yasinan ya. Ini dibahas ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dalam wasol itu ada eh, caranya cara bacanya. Lanjut selanjutnya fi halal wasli. Nah, yang pertama. Nah, seperti tadi yang Anda contohkan ya. Yasin wal Qur'an. Seperti itu. Nah, kemudian yang keduanya, perhatikan juga mad tabi'i ya dengan 2 harokat. Terus pada huruf sinnya mad lazim yasin 6 harokat seperti itu. Nah, yang sama juga seperti ini hukumnya pada awal surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lanjut 62 itu terkait saktah ya, masih di surah Yasin. Marqadina hadza ma wa'ada rahman. Nomor 63 al-mukhlasin. 64 il-yasin. Nggak boleh wakof pada kata il. Il. Nggak boleh wakof. Harus wakofnya il-yasin. Seperti itu. Lanjut 65. 65 selanjutnya. Atau sinyalnya agak kurang bagus ya. Nomor 65, oke, sip. Nah, hati-hati mengidghamkan wawu tasydid. Hati-hati banget ini ya. Salah misalkan bacanya fanadau wala tahina manas. Enggak ada gunanya di situ. Hanya idgham aja masuk. Fanadau wala tahina manas. Namun yang ingin dibahas di sini bukan itu aja, yaitu cara baca apa? Wala tahina. Ya, wala tahina, bukan wala tahin, bukan. Ya, ini terkait waktu mausul ya, yaitu ada dibahas di bab waktu mausul di matan Jazariyah itu ya. Bukan salah bacanya bukan wala tahina, bukan, namun wala tahina, walata satu kata, hina satu kata. Bukan dibacanya wala terus dipisah taknya tahina, salah. Namun ya apa, baca yang benar wala tahina seperti itu ya. Nomor 66 al mustofain ya. Perhatikan huruf to dan huruf fa-nya, bukan al mustofin namun al mustofain. Sama juga al ladzain seperti itu ya. Terkait tashil selanjutnya nomor 68 dibaca A'jami. A'jami. Ini hanya satu cara baca aja ya. Nggak boleh tahqiq. Dua-dua hamzanya nggak boleh tahqiq. Hamzah yang pertamanya tahqiq, yang hamzah keduanya tashil. Itu cara yang benar. A'jami. A'jami. Seperti itu. 69, silakan. 69. Oke. Hamim. Qaf. Seperti itu. Pada ain di situ boleh dibaca 6 harokat.
boleh juga dibaca tawasud ya. Ayu, ayu, sin, qaf. Seperti itu. Lanjut, nomor 70. Au yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an kasir. Perhatikan pada qalqalah huruf qaf. Yubiquhun, ya, kemudian juga pada kata wa ya'f. Seperti itu, bukan wa ya'fu, bukan dua harokat, namun pendek ya. Wa ya'fu, wa ya'f, maaf, wa ya'f, seperti itu. Nomor 71, wa qalu ya ayyuhas sahir. Bagaimana kokoh pada kata ya ayyuha? Apakah dibaca ya ayyuha? Enggak. Namun dibaca sukun. Ya ayyuh. Seperti itu. Nomor 72, ud'u, itu dibacanya ud'a, ya. Ud'a, ya. Namun juga dengan hamzah madmumah ya. Misalkan ud'u ataupun ustuhfiru, dibacanya dhammah. Ustuhfiru, ujtussat. Ya, namun di kata yang lain seperti iqdu, ibnu, imshu, seperti itu ya. Beda. Itu dengan kasroh dimulainya. Ya, terkait hamzah wasol ya. Namun pada kata ud'u, ustuhfiru dan ujtusat itu dibaca hamzah wasolnya dengan dhammah, seperti itu. Lanjut 73. Nah, asafuna mad badal ya. Dua harokat. Asafuna. Kemudian 74, ituni, bukan ituni, bukan. Dibacanya jadi ibdal ya. Ituni jadi mad badal. Nah, ketika memulai, ketika ibtida, cara bacanya ituni. Ya. Nomor 75, ata'idani. 76, ya, ya, ya. Seperti itu. Ya yang keduanya jadi sukun ya, bukan ya, bukan ya. Seperti itu. 77, as-salm, ya, as-salm. Yatirakum fayuhfikum bi'salismu, bi'salismu. Terus bagaimana cara memulai dari kata al-ismunya? Alismu, ya, alismul fusuqu ba'dal iman, ataupun lismul fusuqu ba'dal iman. 79, ya, ada dua cara. Boleh dengan shod, yaitu cara yang lebih diutamakan. Musayyitirun, al-musayyitirun, ataupun boleh dengan sin, al-musayyitirun. Nomor 80, bukan khalidin, bukan jamak, namun musanna ya. Khalidain ya. Khalidaini fiha, itu di surah Al-Hasyr ya. Khalidaini, bukan khalidin ya. Lanjut 81. Nah, ya, cara di surah Al-Haqqah ini ya, udah juz 29 nih, udah mau selesai. Maliyah halak. Boleh sakit, boleh saktah. Maliyah halak. Seperti itu. Itu cara yang muqaddam, ya. Ataupun boleh ini dalam keadaan wasol ya, dalam keadaan wasol. Boleh juga mutamasilan dengan idgham. Maliyah halak. Maliyah halak. Apakah di sini saktanya sakta wajib? Enggak. Sakta wajib hanya ada pada Al-Kahfi, kemudian Yasin, kemudian Al-Qiyamah, kemudian Al-Mutaffifin, ya. Seperti itu, ya. Namun di sini saktanya sakta jaiz saja, bukan sakta wajib. Boleh mau praktekkan boleh, mau enggak ya boleh juga. Nomor 82, waqilaman roko, ya. Seperti itu. Ada waqilaman roko. Seperti itu. Lanjut 83, wakof pada kata salasil ya. Salasila dengan isbat alif. Itu cara yang lebih utama. Adapun dengan yang cara kedua dihadzaf alifnya. Salasil. Salasil seperti itu.
84. Qawariro, qawarir. Qawariro yang pertama itu ada sofir mustatil namanya ya, sifar mustatil. Nah, yaitu dengan menetapkan huruf alif ya, baik itu dalam keadaan waqaf dan menghapusnya dalam keadaan wasol. Makanya ketika wasol boleh qawariro, qawarir. Itu pada qawariro yang pertama. Namun ketika waqaf itu dibaca alifnya qawariro. Jadi isbat ya. Qawariro ketika waqaf. Namun ketika wasol qawariro, qawarir. Paham ya? Nah, ada pun yang kedua yaitu bukan sifar mustatil yang qawariro yang kedua. Yang qawariro yang kedua itu sifar mustadir, yaitu alifnya dibuang, hilang. Ya, baik keadaan wasol ataupun waqaf, dianggap nggak ada ya. Qawarir, bukan qawariro, bukan. Seperti itu. Yang qawariro yang kedua ya, bukan yang pertama. Lanjut 85. 85. Nah, ini dokumennya kamil ya. Alam nakhluqukum ya. Ini cara yang paling utama. Boleh juga dibaca dengan naqis. Alam nakhluqukum, nakhluqukum itu. Ya, karena mutaqaribain, shagir. Ya, seperti itu. Ada dua cara. Alam nakhluqukum kamil, yang naqisnya alam nakhluqukum. 86 waqaf pada an 87 saktah kalla bal ron. Nomor 88 ala qini qoro. Ala qini qoro. Ya, ada di situ dikarenakan apa, iltiqa usakinain, bertemunya dua huruf sukun. 89 wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Dikarenakan iltiqa sakinain juga harus ada yang mengalah ya, takhallus harus ada yang mengalah kalau iltiqa sakinain. Ketika bertemu dua sukun dalam dua huruf ya, itu harus ada yang mengalah salah satunya ya, yaitu jadi bukan nun yuqoyah ya. Kalau nun yuqoyah itu kan nun tambahan untuk menjaga ya. Istilahnya yang tepat adalah iltiqa'us sakinain. Misalkan kayak contoh al-ikhlas. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Seperti itu. Karena ahadun di situ kan tanwin. Tanwin kan akhirnya nun ya. Terus juga bertemu dengan Allahus somad. Sama juga seperti ini. Lumazatinil ladzi jama'a malahu wa 'addadah. Seperti itu. Itu pembahasan iltiqa'us sakinain, bertemunya dua huruf yang memiliki keadaannya sukun, seperti itu. Lanjut 90, nomor 90. Nah, tarmihim bihijarah. Tarmihim, kita menggunakan yang itu ya, dengan cara itbaq ya, intibaq, dengan menempelkan dua bibir, yaitu tarmihim bihijarah. Ikhfa syafawi inilah cara yang diambil, yang dipraktikkan oleh mu'alif, yaitu Syekh Taufik Domroh, yaitu dengan intibaq, merapatkan kedua bibir. Namun ada juga cara yang lain, yaitu dengan tarkul furjah ya, dengan meninggalkan furjah, yaitu sedikit celah ketika hukumnya ikhfa syafawi dan iqlab ya. Di sini kan ikhfa syafawi. Tarmihim bihijarah min ba'd. Itu boleh juga tarkul furjah. Namun yang beliau gunakan, praktekan pada kitab ini, yaitu dengan ikhfa syafawinya dengan intibaq, merapatkan kedua bibir. Nah, adapun mana yang kita pilih? Yang kita pilih sesuai yang beliau ajarkan di kitab ini. Beliau menganjurkan untuk baca intibaq, ya sudah kita baca intibaq seperti itu. Namun kalau Anda sendiri ya, karena memiliki guru yang membolehkan intibaq, yang membolehkan tarkul furjah, ya Anda praktekkan dua-duanya. Ketika talaki dengan guru yang tarkul furjah, ya kita menggunakan furjah. Dan ketika talaki dengan guru yang intibaq, kita membaca intibaq seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.
kita tidak terlalu fokus pada pembahasan ini. Lanjut nomor 91. Wala antum, ikhfa hakiki ya di situ, antum. 92. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tuh ya, ada kan di sini dibahas waslan lil tiqa'is sakinaini ya. Dan ketika kita ingin baca wasal pada surah Al-Ikhlas ini ya, yaitu hukumnya iltiqa'us sakinain. Fana'ti biharakatin 'aridatin ya, yaitu kita datangkan apa harokah aridoh ya, harokah yang palsu, yaitu fanuksirus sakinil awal, yaitu kita memberikan kasroh pada sukun yang pertama ya, huruf sukun yang pertama, wahwa tanwin, yaitu tanwin pada ahadun ya, tanwin di ahadun ini di huruf dalnya, limula kotus sakin asani, yaitu karena bertemunya dengan huruf sukun yang kedua ya. Apa suruh huruf sukun yang kedua? Alam, huruf lam. Fi lafzil jalalah, pada lafaz jalalah. Allah. Ya. Wa taqra ahadunillahu. Ahadunillahu. Wa yura'a tarqiqu lam lafzul jalalah. Agar terjaga tipisnya huruf lam pada lafaz Allah. Ahadunillahus somad. Bukan ahadullah, bukan, namun ahadunillah ya, dikarenakan sebabnya iltiqa'us sakinain, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah kita praktekkan terkait riwayah ya dari awal sampai akhir. Silakan untuk peserta boleh ini ya, nanti praktek untuk ijazah khosohnya. Yang mau ijazah khosohnya boleh mengijazahkan ke yang lainnya dengan syarat dengan syarat bisa praktek secara riwayah. Adapun cara diriwayahnya jika ada yang belum difahami boleh ditanyakan kepada kita. Kita kasih waktu mungkin 3 hari ya dari hari ini. Nanti kita buatkan ijazahnya. Ketika belum siap mengambil ijazah khosoh, berarti kita nanti memberikannya ijazah ammah saja sebagai keberkahan, yaitu dengan ijazah ammah. Namun ketika ingin khosoh boleh praktek 1 sampai akhir ya. Silakan tuh, ada tuh murid yang dari yang lagi talaki di Mekah itu, masya Allah semangat banget praktek, masih banyak salahnya. Karena bilang ulang terus, dia sampai terus belajar. Alhamdulillah ada perbaikan seperti itu. Karena ini riwayah dan diroyah ya, sangat penting sekali. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir pembahasan yang di bab akhirnya itu pembahasan bagaimana sejarah saja ya, itu sejarah sudah kita jelaskan secara singkat di video yang halakoh sebelumnya, itu sudah ada rekamannya. Bagaimana Al-Quran itu turun prosesnya sampai bahkan ditulis ijazahnya Syekh Taufik Domroh itu di riwayat Hafiz ke gurunya terus ya, masya Allah lengkap itu. Oke, khair ya, cukup insya Allah. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Ada waktu 5 menit, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup Zoom-nya. Tafadhol. Saat apa saat berarti untuk kan saya ini ilmu baru, saya banyak baru sih, udah lama cuma jangan dibahas karena kebiasaan logat lama, jadi butuh khususnya ayat yang sudah tersebutkan tadi perlu dibiasain terus ya, supaya nanti kalau kita ngelewatin surat ya terbiasa gitu Sat, dan kaidah yang terpelajari. Kan kalau di Bogor ini kan kadang kan suka bagir kalau di Bogor ini kan kadang suka ini Sat, suka pengajian gitu, orang meninggal menjadi makam gitu ya. Ya kalau gini kan kita ingat ya teorinya ya, tapi kalau lagi di makam kan suka lupa lagi terus gitu Sat. Misalnya pembiasan itu supaya nempel tuh gitu gimana Sat, walaupun Ya, oke, siap. Anda paham. Ya, jadi gini, kita sudah ada kekhususan karena kita sudah belajar prakteknya. Seperti misalkan tadi kan ngaji misalkan Yasin, misalkan malam Jumatan ataupun ketika ziarah ya. Nah, kalau kita kan namanya juga itu berjamaah ya. Misalkan yang jamaah yang lain itu karena mungkin mereka belum belajar secara khusus, secara detail teori seperti ini ya.
ya bagi kita yang sudah belajar harus mempraktekkan misalkan ya tadi di surah Yasin bagaimana cara baca awal surah Yasin, Yasin wal Quran seperti itu ya dengan izhar. Kemudian nanti di surah Yasin itu ada saktah ya dalam keadaan wasol kita praktekkan saktahnya gitu kan. Nah, itulah salah satunya yang kita ingin dakwahkan ke masyarakat terkait pembagusan bacaan Al-Qur'an itu pada surah-surah favorit ya, surah-surah yang familiar yaitu surah Yasin, surah Tabarok, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Kahfi gitu kan, surah As-Sajdah. Kita ingin gitu dari sudah awal-awal kita ada kegiatan ini ya, alhamdulillah sudah kita laksanakan namun belum berjalan terus gitu, belum berkelanjutan. Makanya insya Allah nanti ke depannya kita ingin buka ini program ngafal Al-Quran surah-surah favorit ya, surah-surah yang familiar di masyarakat awam, surah Al-Mulk, kemudian Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, As-Sajdah, Al-Kahfi. Silahkan nanti insya Allah kita buka online secara gratis insya Allah. Ya bagaimana mereka masyarakat awam bisa karena mungkin surah-surah ini aja yang sering dibaca dalam keseharian ya. Bisa baca dengan baik dan benar. Itu target kita insya Allah ada program yang khusus nanti insya Yang Allah. betul Ustaz, karena kemungkinan dia pengulangan Iya. surat itu lebih sering, jadi Iya, meminimalisir lupa atau hilap gitu Ustaz, hilap. iya. Jadi supaya tahu hukum-hukumnya, cara bacaan yang benar, tajwidnya bagaimana, yang tepat bagaimana ya. Karena bagaimanapun juga orang awam itu memang tidak dibebankan harus sesuai apa mutlak kaidahnya nanti takut memberatkan gitu kan. Dan nanti takutnya malah nggak baca Al-Quran. Jadi perlahan gitu, perlahan sedikit-sedikit kita ajarkan ke masyarakat bagaimana cara bacaan yang tepat dan benar itu sesuai hukum tajwid yang diajarkan. Kemudian juga jangan jangan sampai mereka juga terlalu meremehkan tidak menerapkan kaidah tajwid begitu kan. Kita jangan terlalu saklek ke masyarakat dan juga jangan terlalu memudahkan. Padahal bacaannya masih banyak kekurangannya gitu kan. Nah, itu yang PR kita nih, PR kita sebagai pengajar Al-Qur'an, sebagai thalib Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an ini tersampaikan risalah Al-Qur'annya, risalah dakwah Al-Qur'annya tersampaikan ke masyarakat, masyarakat bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan benar, terkhusus surah-surah yang sudah bisa dibaca, yaitu surah Yasin, Al-Mulk, itu kan, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, itu kan, surah-surah sunnah itu, As-Sajadah, gitu kan. Misalkan sebelum tidur baca surah Al-Mulk dulu gitu kan, atau setiap harinya baca Al-Waqi'ah dan bahkan itu kan bagus. Tanpa dihafal itu hafal sendiri gitu kan. Misalkan di subuh Jumat baca As-Sajadah gitu kan pada rakaat pertamanya. Kemudian nanti setiap malam Jumatnya baca Yasin gitu kan dan paginya baca Yasin, baca surah Al-Kahfi, itu kan bagus. Dan lebih bagusnya lagi ketika dia baca, mereka baca, tahu hukum-hukumnya dengan bacaan yang baik dan benar, begitu. Nah, itu insya Allah ya. Kita lagi nyari waktunya nih yang tepat. Begitu, bagus pertanyaannya Ustaz. Saya mau nanya lupa tuh. Duh, apa tadi? Ini saat apa kendala di masyarakat saat ya terkait imam saat gimana nenggornya saat ya? Saya pernah tuh ada wakaf papan ya, dia tamu saat ya dari Arab Saudi ya, yang jamaah tablik ya. Gol makdubi alim walad dolin apa ya di mana pokoknya di mana wakaf bukan itu mah bukan tingkat derajat kobi lagi saat haram itu mah. Jadi saya lagi dengan pola bercanda saat ya, ngasih tahu gitu saat ngambek saat marah gitu ya. Kemudian di sini ada pula yang slonong boy gitu saat bawa bapak gitu ya. Tapi punya detail haji gitu ya. Aduh tuh di masyarakat gitu saat kita termasuk gimana saat kita kan udah dapat ilmunya nih saatnya. Ternyata metodologi dakwah yang lebih berat saat kalau yang mungkin kita bisa belajar dari Hatam saat ya. Ketemu guru-guru dari Mesir, Yaman mungkin. Cuma penerapan dalam strategi dakwah di masyarakat itu sulit saat daripada ribut gimana saat ya. Tapi salahnya itu udah nemen saat udah nemen udah amatul balwa gitu saat ya. Itu yang pertanyaan pertama. Ingatan nih pertanyaan yang kalian lupa. Kemudian saat dalam belajar ilmu tajwid membacanya saat ya seperti gigi ompong, terus cadel, bindeng itu apakah disamaratakan
dengan yang normal Ustaz untuk hukum-hukum tajwid ataupun kalau kata balaghah fasohanya itu disamakan Ustaz. Ada toleransi nggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Udah nggak Oke, bakal nanya lagi ya, terima kasih. oke. Gak apa kalau ada pertanyaan lagi juga ya sebelum kita tutup. Nah, ya pertama ya terkait tadi ya dakwah, bagaimana ketika imam bacaan Al-Qur'annya belum tepat gitu ya. Pertama gini, kita berdakwah harus dengan bil hikmah ya, wal mau'izah hasanah. Ah, ini ada cerita ya. Bulan lalu kayaknya bulan lalu sama imam di sini juga, anak kan di Mesir ya. Anak makmum pas banget di belakang imam itu. Baca Al-Fatihahnya juga nggak nggak kurang tepat lah kalau menurut kita ya, kurang tepat dan juga bahkan wakofnya qobih dan itu ya. Nah, setelah sholat itu, anak ngobrol pelan-pelan sama beliau itu, langsung berhadapan ngobrol, nasihatkan apa bilang, mohon maaf Pak, bahasa kita begitulah ya, mohon maaf Pak tadi sepertinya bacaan Fatihahnya tadi wakaf di sini ya, gitu kan. Yang kita pelajari lebih baiknya lagi wakafnya di sini misalkan itu kan masih pasti terkait apa di akhir ayat Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau ini Ya, ada yang kesalahannya Ustaz bi alaihim waladhdallin alaihim itu berhenti Ustaz ya Ustaz kalau nggak salah. ya, ya, ya. Tapi gini pertama ya, terkait wakaf siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu tidak saklek ya. Ada keluasan di situ, ada keluasan di situ. Namun ketika sudah sampai qobi ya, itu yang takutnya memang dia belum belajar dan juga takutnya jadi kebiasaan pada kesalahannya gitu. Nah, memang pada ayat ini kan boleh misalkan kan ihdinas siratal mustaqim, waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang tam, yang paling sempurna gitu kan. Pada riwayat Hafaz. Kemudian boleh juga kita wakaf siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh kan di situ, tapi ibtida dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga kan boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wakaf di situ boleh. Itu masih boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan memang nafasnya nggak kuat gitu kan. Tapi di luar tiga cara yang tadi itu wallahu alam gitu kan. Sebaiknya dihindarkan. Misalkan wakaf siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian ibtidanya dari alaihim waladdallin gitu kan. Nah, Kalau ini Ustaz itu ihdinas anak sirat Ustaz. Ihdinas sirat siratal ladzina iya gitu Ustaz. iya Level imam dan miroron Ustaz. Istamir daimah pede banget maju ke depan tuh Ustaz. iya iya. Ihdinas Jadi sirat tapi itu memang nggak ada Ustaz ya. Ihdinas sirat siratal ya ladzina nggak ada Ustaz ya. ya merusak merusak makna, merusak makna. Jadi gini, pertama memang mungkin karena di masyarakat itu ya, apalagi di Indonesia ya, mungkin banyak yang belum belajar, kemudian juga pede maju ke imam. Namun kan kita sebagai yang belajar terkait hukumnya tahu, kita hati-hati ya. Jika seorang itu sudah menjadi imam, itu kan bacaannya sudah bagus lah, sudah baik lah gitu kan. Makanya berani jadi imam gitu kan. Namun yang di masyarakat kita itulah keadaan wakinya di sana bagaimana. Nah, tapi bagaimana kita sampaikan dengan yang baik gitu ya. Ana waktu itu ana ngobrol baik. Dan orang Mesir tuh uniknya alhamdulillah. Di sini tuh mereka ya yang ana temukan rata-rata cinta banget sama Al-Qur'an ya. Misalkan kita nasehatin ataupun kita kasih tahu yang baik, cara baca yang benar, mereka senang. Mereka dengar tuh nasihat kita tuh. Bahkan nyimaknya tuh, oh iya iya terima kasih ya, gini gini gini, terima kasih sudah dikasih tahu cara baca yang benar gitu. Kalau di Indonesia kan kurang tahu ya. Di Indonesia mungkin marah-marah atau bagaimana ya. Alhamdulillah. Dan karena di sini memang rata-ratanya masyarakat di sini cinta sama Al-Qur'an gitu. Ya, bahkan nggak sekali dua kali. Misalkan Anda lagi baca murojaah nih di masjid. Tiba-tiba ada orang yang ngedeketin, duduk, nyimak. Bukan sekedar nyimak gitu. Nyimaknya lama gitu. Karena seneng dengan dengar Al-Qur'an gitu, orang Mesir. Seneng banget dengan Al-Qur'an karena sudah tersebar di sini bacaan-bacaan kori-kori ya. Kan di sini banyak yang masih pakai radio-radio, jadi dengar kori-kori Mesir itu ya.
Nah, jadi mereka juga termotivasi, masyarakat sini tuh, masyarakat Mesir. Nah, jadi nggak sekali dua kali ketika Ana sedang murojaah, tiba-tiba didatengin sama bapak, emang datang ke samping Ani duduk, itu emang pengen dengar bacaan kita gitu. Dan bahkan mereka hafal gitu kan. Dites kadang. Dan emang ya itulah, alhamdulillah mereka cinta Al-Quran, alhamdulillah. Nah, yang terakhir yang anak ketemu sama itu ketika dia sudah imam, kita kasih tahu koreksi, ini langsung nggak ditahu, nggak ini ya, khalayak umum nggak tahu, jadi karena berdua ngobrol-ngobrol aja sama dia supaya kita nggak apa ya, nggak tersinggung lah dengan ini, alhamdulillah bahkan dia senang gitu. Nah, begitulah caranya. Jadi misalkan ada imam yang misalkan bacaannya terlebih Al-Fatihah yang sebagai rukun, ya setelah sholat sebagai kita makmum yang baik ataupun imam itu usianya bahkan lebih lebih tua dari kita tetap jaga adab kepada beliau. Ya sudah kita ngobrol berdua, sharing aja sharing, bukan seperti kita kayak mengajari gitu. Gitu kan. Dan memang bertahap gitu ya, berdakwah di masyarakat apalagi terkait Al-Qur'an gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Cukup ya? Sudah. Pertanyaan pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Tentang apa tadi yang kedua? Itu saat tadi bawaan suaranya bindeng, giginya Oke, oke, ompong, oke. mulutnya swing, Sip, apakah sip. semua semua Sip, sip, apa sip. teh hukum-hukum tajwid itu fasalnya Oke, itu sama dengan yang oke. normal gitu sih. Siap, 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 siap. Oke, ya, kaidah asalnya memang kan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim ya kan. Kaidah asalnya yang Imam Jazari mengatakan di bab tajwid itu di matan Jazariyah, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil qur'ana asim li'annahu bil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa wa huwa aidan hilyatut tilawati itu kan wa zinatul adai wal qiraati. Nah, sampai akhir. Nah, jadi ketika misalkan kayak cadel, bindeng, terus apalagi tadi, ya intinya memang bawaan dari lahir gitu ya. Apakah wajib seperti orang yang normal? Tidak wajib ya. Memang kalau kalau keadaan kemampuannya bisanya seperti itu dan ompong, apalagi bapak yang udah tua gitu kan. Bapak yang apa orang tua yang sudah sepuh usianya sudah lanjut, masa pengen disamakan sama kita yang masih muda yang masih normal. Jadi ada caranya sendiri ya, ada kekhususan. Lah intinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selagi beliau itu yang merasa ada kekurangan terkait cadel, kemudian bindeng suaranya, kemudian memang sudah bawaan faktor lah ya, dan ompong dan pengucapan bacaannya tidak sesuai seperti orang yang normal. Apakah berdosa? Ya tidak berdosa. Selagi terus dia ingin belajar, selagi dia ingin terus memperbaiki, ya bahkan itu positif, jadi bahkan bagus gitu ya. Namun kekhususan untuk ijazah Al-Quran memang ketat, ya. Memang tidak ada guru kita yang menjelaskan bagaimana seorang yang cadel ingin diberikan ijazah, dia belum bisa baca huruf ro yang baik ya gitu kan. Itu tidak boleh kalau terkait ijazah ya. Terkait ijazah Al-Qur'an. Misalkan nih antum udah punya ijazah hafaz misalkan. Antum mau memberikan ijazah ke murid antum yang apa? eh cadel gitu kan. Itu belum 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 enggak sempurna lah ijazahnya itu. Ya, itu kalau terkait ijazah, tapi kalau terkait untuk belajar ya boleh-boleh aja, enggak. Itu jangan sampai menjadi beban dan bahkan takutnya ah Anda salah-salah terus nih karena gurunya saklek. Bapak cadel nih, Bapak nggak bisa baca yang bener nih. Ujung-ujungnya nanti nggak bakal ngaji. Ya kan kasihan gitu kan, nanti malah semangatnya turun gitu. Nah, itu boleh ya, jawabannya boleh. Namun terkait ijazah itu ada hukum yang khusus. Oke, terakhir apa nih? Kalau di Mesir ada gurah hidung nggak? Supaya suara bagus atau membantu panjang pendeknya nafas. Oke, ini pertanyaan ketiga. Udah ya, terakhir. Atau ada lagi? Oke, bagus ya, Masya Allah. Jadi, di Mesir ini Ana nggak tahu ya, ada gurah hidung atau enggak. Karena nggak pernah ngeliat tuh di pinggir jalan. Kalau di Indo kan gampang ya, rumah-rumah sehat atau rumah-rumah itu menyediakan gurah hidung gitu kan. Banyak gitu ditemukan di Indo. Anda selama di sini kayaknya belum pernah dapat gitu. Belum pernah lihat. Namun terkait cara nafasnya panjang gitu ya. Memang memang salah satunya tadi membersihkan lewat kotoran di hidung ya dan tenggorokan itu kan lewat gurah tadi gitu. Namun misalkan ngerasa sakit ataupun nggak enak ya lewat cara yang seperti itu, boleh ini banyakin olahraga, perbanyak olahraga, perbanyak latihan nafas pagi-pagi ya. Ana ketemu sama Kori
yang biasa MTQ gitu ya, qori ya, maksudnya murotal itu yang nafasnya panjang itu kan. Itu ternyata dulunya pas lagi kecil dia diajarinnya supaya nafasnya bisa panjang gitu. Pertama gini, setiap pagi itu latihan ini nafas. Berapa detik dihitung, misalkan tarik nafas dulu, kemudian dikeluarin hidung lewat nafasnya dikeluarin lewat hidung, itu dikit-dikit nafasnya keluarinnya. Terus tarik nafas lagi, latihan kayak gitu, proses. Terus sama sering olahraga. Orang yang sering olahraga itu kan dari segi medis, itu kan katanya nafasnya bisa mengatur nafasnya dengan baik gitu kan. Bahkan bisa lebih, dan itu alami loh, itu alami loh. Tanpa ada misalkan kalau gurah gak enak gitu, sakit gitu kan. Emang kan perih ya kalau dimasukin ramuannya itu ke hidung gitu kan. Ana dulu juga pernah. Ana terakhir gurah itu kalau nggak salah pertama kali itu kalau nggak salah 2015 ya dulu. Terus terakhir 2016 kalau nggak salah. Udah setelah ini udah nggak pernah gurah-gurah lagi. Semakin kita latihan banyak baca Al-Quran ya, banyak baca Al-Quran ataupun kita olahraga itu alami itu. Nanti nafas kita bisa diatur dengan baik itu, ya, bisa panjang, bisa diatur dengan baik seperti itu. Gitu ya. Intinya kalau mau gurah ya silahkan, itu bagus, ataupun diimbangi dengan olahraga, dan yang penting juga sering latihan baca Al-Quran. Sering banyak baca Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup ya. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kafir majlis. Insya Allah ketemu di kesempatan yang lain. Terus kita sama-sama belajar dan menyebarkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar kepada masyarakat. Dan juga ini semoga menjadi amal jariah untuk kita, orang tua kita, dan guru-guru kita. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Ismail, Ustaz Maharif, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Sama jaza. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.